Shalom remaja HKBP Depok 1, kembali lagi di Words, warung obrolan remaja Depok 1 bersama gue Jennifer Sinaga yang bakal menjadi MC podcast pada acara kali ini. Jadi hari ini kita bakal sharing tentang pengalaman dan motivasi pelayanan dari teman-teman remaja nih. Oke, daripada kelamaan langsung aja kali ya kita ke tamu yang pertama, ada Nasya. Halo Nasya. Halo Jennifer. Apa kabarnya nih? Baik. Oke, boleh dong lo perkenalan diri. Nama gue Nasyaria Ruth Siburian. Kesibukan gue sekarang adalah sebagai mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia semester 2. Umur gue 18 tahun. Oke, karena kita kali ini ngomongin pelayanan ya. Menurut lo pelayanan tuh apa sih? Bagi gue pelayanan itu di saat lo dipanggil, entah itu melalui siapa, dan lo itu mau menerima dengan ikhlas. Oh gitu ya. Terus lo sebelumnya pernah melayani nggak? Pernah. Di mana tuh? Pertama kali pelayanan ya di HKBP Depok 1. Oh di HKBP. Terus kalau melayani biasanya jadi apa? Song leader atau enggak worship leader. Wah keren. Terus kesan pertama ikut pelayanan tuh apa sih? Pertama saat ikut pelayanan ya, pertama kali kayak gue bisa nggak ya nih pelayanan, gue tuh mesti ngerasa lebih gugup gitu kan, karena ini pertama kalinya. Dan gue juga pasti khawatir apa gue bakal ngelakuin kesalahan pas pertama kali nyoba. Tapi kalau gue nggak tahu, gue nggak nyoba, gue kan nggak akan tahu ya hasilnya gimana. Gitu sih, lebih ke gugup. Oke, gugup. Ada kayak latihannya dulu nggak tuh? Oh, pasti ada. Pertama-tama kayak ngerasa, duh gue nggak mampu nih, atau gue bisa gak ya ngelakuin ini? Pasti, ada rasa kayak gitu nggak? iya, ada. Terus waktu pertama kali itu pernah sebagai song leader ya. Pertama kali itu gue pelayanan di HKBP Depok 1 tuh song leader. Itu yang gue lakuin sebelum CO ya, check out. Kita tuh gue selalu latihan di depan cermin, kayak gue ulang lagu-lagunya. Malah kan pernah nih kalau saya pelayanan tuh lagunya suka dipilih langsung ya. Nah terus kebetulan gue nggak tahu nih lagunya. Nah itu dari itu gue latihan dengerin sampai kita check out dari situ sih. Terus tantangannya sendiri tuh kayak susah nih, gue ngafalin kan nggak bisa secepat itu ya gitu. Jadi gue coba terus bisa. berarti cara lo ngadepnya tuh latihan aja terus gitu ya. Terus keluarga lo tuh dukung gak sih lo pelayanan? Terkadang sih tergantung ya. Kalau misalnya keluarga gue tuh misal kita mau check out gitu kan, terus jamnya tuh ternyata nggak sinkron sama jam kesibukan gue. Misal waktu itu kesibukan gue tuh sekolah ya. Nah sekolah gue kan jauh, dan check out itu kan sore ke malam gitu, dari jam 6, jam 7. Nah dari situ pertama kalinya tuh gue dibilang sama mama papa, kamu nggak usah pelayanan dulu lah kali ini, karena kan kamu juga udah jauh sekolahnya, mana sempet juga kan ke gereja gitu. Nah tapi dari situ gue jelasin lagi, aku mau check out, aku mau pelayanan gitu. Terus makin lama dibolehin karena udah ada bukti kan memang gue nya tuh mau pelayanan gitu. Jadi makin lama makin ngedukung juga sih gitu. Tapi pernah nggak ada pengalaman yang kayak lo udah dipilih nih jadi MC, terus kayak orang tua lo tuh nggak bolehin, kayak jangan dulu deh, jangan pelayanan dulu, kerjain pekerjaan rumah dulu gitu? Pernah nggak? Ya, pernah malah tuh harus gini. Mungkin yang lain gue nggak tahu ya, remaja-remaja yang lain atau naposa yang lain. Pertama itu karena baru pertama kali waktu itu, gue pertama boleh aja nih keluar, mah mau latihan gitu, boleh, yaudah pergi aja kan, nanti kabarin ya dari mana gitu, jam berapa selesainya. Sampai sekarang juga kayak gitu. Tapi ada satu saat gue benar-benar ternyata punya peran penting di kegiatan tersebut. Gue dibilang jangan dulu deh kak, nanti kita mau gini gitu. Akhirnya gue nggak pelayanan gitu, karena dari orang tua juga di situ bilang nggak, jangan dulu gitu. Berarti lo kalau dibilang jangan dulu, lo jangan dulu gitu? Tergantung. Kalau misalnya mereka ternyata nggak percaya nih sama gue, kalau emang gue mau latihan gitu, mau check out, gue lawan, jujur gue lawan. Jadi kayak misal gini, mah, pak, aku mau latihan,
untuk ibadah gini gitu. Terus dia bilang paling nanti cabut-cabutan ke sini ke situ gitu kan. Tapi yaudah gue bilang oh yaudah kalau mama nggak percaya Nasya tetap pergi, tapi mama lihat nanti atau mau saya datang langsung ke gereja. Waktu itu kan kita masih offline ya, kalau Nasya beneran pelayanan gitu sih. Jadi lo tetap iya, gue berlawan demi pelayanan. Iya, keren. Terus ada nggak sih kendala selain dari orang tua, kayak misalnya susah nyari gojek atau susah nyari barengan ke gereja gitu buat CO gitu? Kalau kayak gitu sih dulu gue untuk CO nggak ada sih, paling dari keluarga sama misal gue ada kerkom nih paling ya kayak gitu. Sempet juga bilang gue ada CO nih, gue bilang sama teman-teman gue kan, ya nggak bisa tunda dulu kan Nas, kan besok kita udah kumpulin nih tugasnya, masa lo nggak mau relain CO lo dulu gitu kan. Itu tantangan juga buat gue karena emang di satu sisi gue mau melayani, di satu sisinya lagi gue mau kerjain tugas gue, kewajiban gue sebagai pelajar gitu, kayak gitu sih. Nanti lo cuma merelakan demi tugas, ya Nasa lo ambis juga ya? Enggak juga. Terus kalau lagi pelayan tuh biasanya ada kayak penghalang yang bikin lu malas gitu nggak sih? Ada, pastinya ada. Singkatnya gini ya, kan semua di saat dipilih untuk ikut jadi bagian dalam pelayanan pasti ada kendala-kendalanya dong. Ada aja teman ngajak main gitu kan, atau udah gak usah lah pelayanan, ini aja kita hangout ke sini ke situ gitu kan. Nah gue sendiri waktu itu karena emang dasarnya males. Pertama kali gue nolak tuh karena emang gue males pelayanan. Nah gue males kenapa? Karena gue gini ya, kalau gue tuh pelayanan tuh harus benar-benar sepenuh hati gue. Karena kalau misalnya gue ngerasa pelayanan gak ya, tapi gue males, itu kan kayak nggak ikhlas ya jadinya. Jadi ya gue lebih nolak pelayanan tersebut karena hati gue tuh jadi bilang nggak mau, jangan dulu gitu. Oke, berarti emang karena hati Iya. lu gak mau aja gitu ya? Iya. Tapi pernah gak kayak karena partner dalam CO-nya tuh gak sesuai sama lo, atau lo udah tahu nih pembicaranya misalnya amang apa, lo gak mau gitu, pernah gak? Pernah. Wah, kenapa tuh? Ya mungkin karena gue udah nggak punya hubungan yang baik, chemistry yang baik ya sama dia, jadi gue kayak nggak dulu dah, enggak, kayak skip aja gitu. Jadi nggak enak juga kali ya Iya, kalau jadi CO tapi kalau apa ya, jadi keadaan suasananya tuh jadi gue kayak tapi dia kayak gini kan gak enak kan gitu. mending dihindari dari awal ya, daripada nanti HPDS-nya makin memburuk. Itu dia sih. Terus kan tugas lo banyak nih katanya di kampus. Iya. Terus gimana tuh cara lo ngatur waktunya biar seimbang waktu pelayanan sama waktu di kampus? Jujur gue tuh orangnya bukan ambis banget, jadi kadang kalaupun gue ada tugasnya tuh besok atau malam ini gue kumpulin, gue biasanya sih ya 50-50 lah. Kadang tugas yang gue duluanin, kadang latihan yang gue duluanin, kayak bisa aja gue pas latihan sambil gue kerjain tuh tugas gue. Jadi ya bagi waktunya pas di saat gue juga lagi ini sih, lagi dimasuk akal gue, lagi mood aja gitu. Tapi ini jangan dicontoh sih, harusnya kan harus lebih teratur ya gitu. Oke. Jadi lo tuh anaknya yang kayak kalau pelayanan dipanggil tapi lagi ada tugas, kalau lo emang mau ya mau gitu ya. Kalau emang gue lagi pengen ya gue pengen, pasti gue terima gitu. Oke, segitu dulu ya Nasya. Makasih banyak udah mau sempetin waktunya di sini. Sampai ketemu di lain waktu. Bye. Oke teman-teman remaja semua, sekarang kita udah sama tamu kedua kita, ada Ricardo. Halo Ricardo. Halo. Apa kabar nih? Kabar baik. Boleh dong kenalin diri lo. Nama gue Ricardo Gilbert. Ganda tua Manalu, biasa dipanggil Eke. Kesibukan lo sekarang apa nih, Kek? Kesibukan gue paling belajar doang sih, sama gabut-gabut. Asik belajar. Terus status lo apa sekarang? Status gue single, jomblo. Guys, yang mau sama Eke bisa kontak. Bisa dibikin nomor telepon gue sini? Iya, di sini. Oke. Tring. Mau tanya dong, Kek, arti pelayanan menurut lo tuh apa sih? Arti pelayanan menurut gue tuh sebagai respon kita aja sih, respon kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah
membebaskan kita yang tadinya kita adalah hamba dosa, sekarang kita menjadi manusia merdeka. Oke. Sebelumnya pernah melayani nggak? Pernah. Di mana tuh? Gue agak bingung sih kalau dikasih pertanyaan kayak gini. Tapi gue ada satu hal yang paling gue ingat itu ketika gue SD, dimana waktu itu gue pulang sekolah. Sekolah gue itu waktu itu di Depok, rumah gue di Citayam. Jadi gue pulang sekolah, gue ketemu seorang ibu-ibu yang udah tua, hampir nenek-nenek gitu. Jadi dia bisa dibilang orang yang berkekurangan, dan dia minta ke gue, dia nggak punya uang, dia lapar katanya, dan dia juga pengen pulang ke rumahnya, tapi dia nggak punya uang, nggak megang uang sama sekali untuk naik kendaraan umum. Akhirnya gue memberikan semua uang gue, termasuk uang ongkos gue buat balik ke dia. Gue beliin dia makanan, dan akhirnya dia pulang. Dan gue jalan kaki dari sekolah gue di stasiun Depok, daerah stasiun Depok Lama, ke daerah Citayam, daerah Bojonggede. Kalau menurut gue sih, bagi gue itu merupakan salah satu pelayanan gue yang tergila banget, karena gue melakukan itu murni atas kemauan hati gue, dan gue juga melakukan itu atas respon Tuhan, atas kelebihan uang yang Tuhan berikan kepada gue, sehingga gue memberikan seseorang yang lebih membutuhkan dibandingkan gue. Oke. Berarti pelayanan tuh menurut lo nggak cuma main musik di gereja atau jadi WL, jadi SL gitu ya, tapi bisa memberi ke sesama yang membutuhkan gitu ya. Kalau menurut gue, kalau arti pelayanan hanya untuk main musik dan jadi WL, kasihan orang-orang yang gak jago nyanyi dan bisa alat musik kan? Iya betul. Terus selain memberi, lo pernah pelayanan apa aja sih? Misalnya di gereja gitu, jadi apa? Kalau pelayanan di gereja, gue pernah jadi operator live streaming di gereja, jadi soundman, jadi MC pelayan, dan lain-lain. Oke. Kesan pertama lo waktu pertama pelayanan tuh gimana sih? Maksudnya pelayanan di gereja gitu Iya, ya? pelayanan di gereja. Kesan pertama gue waktu melayani di gereja, jujur gue agak mungkin bisa dibilang canggung kali ya, karena pertama kali kalau pelayanan di gereja, pertama kali gue pelayanan di gereja itu setelah gue lulus ID, dan tiba-tiba dipertemukan dengan abang-abang kakak remaja lain yang lebih tua, dan juga abang-abang kakak Naposo, dan menurut gue ya agak canggung aja gitu, atmosfernya kayak beda aja gitu. Jadi sebelumnya lo belum kenal gitu ya sama kakak-kakaknya, jadi harus bonding dulu buat kenalan. Karena gue dari nol banget lah di gereja, nggak kenal siapa-siapa. Oke. Terus pertama kali lo melayani gitu, keluarga lo dukung nggak? Dukung sih. Dukung aja. Dukung banget, iya. Jadi kayak lo mau pelayanan, oke gitu. Gak ada kayak jangan dulu deh, itu tugas sekolah lo belum lo kelarin gitu. Paling gue bilang ke mama bapak gue, apa mau ikut pelayanan di gereja, oke gaskan, tapi jangan lupa tugas-tugas sekolah ya. Oke pak, mak. Wah, berarti enjoy banget dong ya pelayanan. Iya. Oke. Terus ada nggak sih kendala saat melayani? Kendala yang gimana sih maksudnya? Kendala misalnya hambatan lo untuk melayani. Ada sih, banyak sih pasti. Mulai dari kendala dari faktor alam, karena rumah gua kan cukup jauh. Ini ngomongin tentang pelayanan di gereja kan? Pelayanan di gereja. Karena rumah gua di Citayam, gereja gua di AKBP Depok 1, itu di Depok. Jadi gua harus sekitar setengah jam perjalanan dari rumah. Paling kendala terbesar itu sih antara macet, hujan, dan kadang juga moodnya sih kadang. Jadi transport. Iya, transport. Sama mood kata lu. Mood kenapa tuh? Ya kan, ya namanya juga manusia ya, kadang ada aja tuh moodnya kalau lagi mageran, pengen rebahan di rumah, jadi ada disuruh melayani, gue agak menolak gitu, karena emang lagi capek aja dan gak mau. Capek tuh biasanya kan ada faktornya kan, gak tiba-tiba capek gitu, pasti ada hal yang bikin lo malas untuk pelayanan. Biasanya kenapa tuh? Dari temen kah atau kondisi tubuh lo? Gue sih biasanya kalau pelayanan itu dari diri gue aja sih. Kalau gue emang lagi mau, ya gue melayani.
kalau gue bakal melayani, tapi kalau emang dari diri gue itu lagi menolak, ya gue bakal menolak itu sih. Emang ini gue nggak tahu sih, pasti bagi sebagian orang ini terdengar salah, tapi bagi gue ya pelayanan nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau dari gue emang enggak dan nggak ada motivasi juga untuk mengikuti pelayanan itu, gue bakal bilang enggak. Berarti lo akan mengambil pelayanan ketika lo siap dan emang mau dari murni kemauan gue. Oke, makasih ya Kek udah mau datang di sini. Semoga kita bisa ketemu lain waktu lagi ya. Bye. Nah, sekarang kita udah sama tamu kita yang ketiga, ada Bang Maurits. Halo Bang Maurits. Halo, gimana kabarmu Jennifer? Baik Bang, Abang gimana? Puji Tuhan baik sih. Oke, boleh dong Bang kenalin diri lo. Dari nama ya? Iya, nama dulu. Nama gua Joshua Maurits Siregar. Sekarang gue sebagai mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pajajaran dan juga sambil cari-cari sedikit duit lah. Kalau status gue Perlu. Gak, status gue emang lagi kosong saat ini, tapi gue tetap anak Tuhan kok. Menyambung. Asik, nyambung. Terus sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Sekarang gue lagi sibuk nyusun tugas saya sih, skripsi gue. Mau nyelesain skripsi gue supaya tahun ini gue cepat selesai juga. Berarti udah mau wisuda tuh? Puji Tuhan harus tahun ini. Oke. Kan kita sekarang mau ngomongin tentang pelayanan nih Bang. Yap. Abang pernah nggak sih pelayanan? Kalau pelayanan sering sih, lumayan Sering. cukup sering pelayanan. Ngapain aja tuh? Ya mungkin dipanggil sebagai pemain musik sih sebagian besar. Main musik? Iya. Main apa biasanya? Kalau gua main gitar dan main bass, tapi majornya lebih ke bass. Wah, keren. Terus mau nanya dong Bang, Iya. arti pelayanan menurut lo apa? Sebenarnya arti pelayanan buat gue itu cukup dalam sih buat gue, karena pelayanan itu nggak cuma kita melayani di gereja saja, kita juga bisa melayani itu di luar gereja, entah kepada orang-orang, entah kepada sekitar kita, kepada keluarga kita juga pun, bahkan yang tidak kita kenal aja pun itu juga definisi pelayanan menurut gue. Karena perintah Tuhan itu kan kasihilah sesamamu juga, nggak cuma mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi sesama kita. Itu sih. Berarti dari hal kecil aja tuh udah termasuk pelayanan ya Bang? Iya betul, dari hal kecil aja itu udah mencakup pelayanan. Dan kadang-kadang itu yang membuat orang salah kaprah, pelayanan itu tuh harus di gereja, pelayanan itu harus di saat kita menjadi WL, pelayanan itu harus di saat kita menjadi song leader, pelayanan itu harus di saat kita menjadi pemusik. Itu sih yang sering salah kaprah sebenarnya. Sebenarnya pelayanan itu mencakup banyak hal banget yang bisa kita jadikan ladang pelayanan kita. Tuh guys, jadi kalau mau mulai pelayanan bisa dari hal-hal kecil dulu. Yap. Nah, gimana sih Bang kesan pertama kali pas dipanggil untuk melayani? Kesan pertama kali sebenarnya agak lupa sih gue sih, tapi waktu itu pertama kali gue dipanggil pelayanan itu pas di remaja, waktu masih aktif remaja dan remaja HKBP Depok 1. Waktu itu gue dipanggil sebagai pemain bass kalau tidak salah. Ya perasaannya ya cukup senang sih. Karena dipercaya gitu ya? Ya betul karena cukup dipercaya. Wah, gue dipercayakan di pelayanan, tanggung jawab gue juga bisa dikatakan tanggung jawabnya sebenarnya besar juga, karena bisa kita menjadi pemusik itu kita itu membawa jemaat kepada Tuhan. Itu sih. Oke. Keluarga dukung nggak sih Bang Abang pelayanan gitu? Oh, keluarga sebenarnya dukung. Cuma kan gue kalau di kehidupan kampus gue kan pelayanan di berbagai tempat ya. Ya mungkin paling dari orang tua kesannya cuma ini aja sih, kayak jangan lupakan tanggung jawab kuliahmu, gitu aja. Berarti orang tua dukung aja, yang penting bisa membagi waktu. Yes, betul. Karena kita juga nggak bisa melupakan tanggung jawab kita. Karena kalau kita pengen melupakan tanggung jawab kita nih sebagai mahasiswa, justru kita tuh udah menyalahi arti pelayanan itu juga, begitu. Terus ada kendala nggak sih Bang biasanya kalau melayani? Kalau kendala ya? Kendala Tuh pasti banyak banget loh. apa aja tuh? Wah, kalau gue sebut, ini menurut opini pribadi gue ya, kendala tuh pasti ada. Yang pertama adalah kendala waktu. Apalagi mungkin yang di orang-orang yang seperti kami yang udah kuliah ataupun yang sudah bekerja pun, waktu itu sangat penting. Karena misalkan kita harus membagi waktu antara pelayanan dengan deadline kerja, deadline tugas, sama juga kayak adik-adik juga nih yang masih SMA nih ya kan. Itu yang pertama waktu. Yang kedua mungkin uang. Dalam hal contoh, wah gue mesti pergi ke gereja nih, dari rumah gue jauh nih, gue nggak ada kendaraan, gue nggak ada motor, ya kan? Gue harus datang ke gereja, harus naik gojek, gini, gue harus mengeluarkan
misalkan 20.000 nih ke gereja gitu-gitu. Nah waktu itu gue pernah ngalamin segitu, pulang pergi kebetulan kan gue kan kampus gue di Jatinangor ya, terus gerejanya juga di Bandung kan, itu kan harus mengeluarkan duit lebih untuk kesana, jadi gue harus mengeluarkan duit ya minimal paling nggak 100.000 lah buat pulang bolak-balik untuk pelayanan ke gereja doang setiap minggu gitu ya kan. Nah itu juga. Terus yang ketiga tuh kadang-kadang kita harus mengalahkan ego kita gitu, karena dalam hal pelayanan ini itu sebenarnya musuh terberat kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mau menekankan ego kita, wah ego kita gue maunya begini, gue maunya begini ya kan. Kadang-kadang kita lupa tujuan dari pelayanan itu apa sebenarnya, untuk melayani sesama dan juga untuk melayani Tuhan. Karena yang dari gue ya, contoh-contoh dari banyak kasus yang gue lihat adalah pelayanan itu seperti ajang untuk menaikkan ego kita. Gue maunya begini, tapi sebenarnya di balik itu mereka ini ambisius. Mereka sangat ambisius, entah dalam bermain musik, entah dalam kepengurusan ataupun kepanitiaan. Gue melihat kadang-kadang di diri seseorang itu bisa ambisius banget dan sehingga menyalahgunakan pelayanan itu sebenarnya. Seperti itu sih. Kendalanya berarti waktu, uang, sama jangan ngandelin ego kita juga ya Bang? Yes, benar. Terus biasanya kan kalau lagi pelayanan tuh suka males gitu ya, lagi main game tiba-tiba dipanggil buat pelayanan, itu gimana sih Bang cara ngatasinnya biar semangat lagi pelayanan? Wah, kalau itu sih sebenarnya kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Mungkin gue nggak bisa memaksa untuk kalian, wah kalian harus pelayanan. Gue nggak bisa mengasih suatu saran yang absolut atau suatu saran yang mutlak kepada kalian. Pelayanan itu cara pelayanan itu gini, cara pelayanan itu nggak bisa. Karena sejujurnya gue pun dulu mengalami fase-fase di mana gue malas pelayanan. Karena pertama mungkin kepedihan hati, gue capek lah dengan kehidupan yang beragama kalau gue boleh ngomong ya. Gue bisa waktu dan uang juga, gue harus ngeluarin duit segini buat pelayanan doang kok, tapi gue dapat apa? Gue pernah tuh mikir kayak gitu. Terus yang dan masih banyak hal lagi. Cuma gue bisa ngasih saran kepada kalian, mungkin Tuhan pasti bakal samperin di hati kalian. Kalau memang kalian mau nih, Tuhan udah ketok pintu dan kalian mau ngebuka hati kalian, pasti kalian hidup pelayanan deh. Percaya sama gue, karena gue udah berkali-kali ngalamin hal yang seperti itu. Gue lagi deket-deketnya sama Tuhan, tapi gue merasa kayak, aduh gue males cuy, gue lagi merasa gue jauh lagi sama Tuhan. Dan kadang pun gue juga merasa gue nggak layak di sini. Bahkan sebagai pelayan pemusik aja, gue terkadang pernah mikir, gue nggak layak nih buat melayani Tuhan. Mungkin kelihatannya di luar kayak, wah abang itu mainnya bagus ya, abang itu mainnya begini ya, abang itu mainnya begini ya. Tapi dalam hati gue munafik cuy. Dalam hati gue juga gue kadang mikir, gue gak pantas buat Tuhan. Masih banyak orang lain yang mungkin lebih jago atau mungkin hatinya lebih tulus kayak gini-gini untuk Tuhan gini-gini. Gue pernah mikir kayak gitu. Tapi gue kasih pemikiran gue, kalau memang Tuhan ketuk pintu hati kalian buka pintu hati kalian, apapun rintangannya nih, misalkan uang, waktu, tenaga, emosi dan lain-lain, itu rintangan-rintangan seperti itu, percaya deh sama omongan gue dan percaya sama janji Tuhan. Bener, Tuhan justru pengen meminta kita itu pengorbanan kita juga. Dalam artian itu kan udah kita kasih sama Tuhan. Jadi semata-mata pelayanan itu bukan cuma wah saya bisa main bass, saya udah ngasih pelayanan, enggak. Tapi di balik itu ada hasil usaha kita yang kita kasih buat Tuhan. Tuhan, ini aku, Tuhan, ini anakmu, Tuhan. Aku udah melakukan waktuku segini-segini. Tapi bukan berarti kita dalam sistem barter ya, kayak misalkan sistem materi, bukan seperti itu ya. Dalam artian kita misalkan, Tuhan aku udah begini, tolong kasih ini. Tidak gitu. Karena ada yang namanya kedaulatan Allah. Balik lagi, segimananya Tuhan aja, sukanya hati Tuhan aja. Tapi satu job kita harus tetap terus melayani Tuhan, karena itu juga diperintahkan Tuhan Yesus sama kita. Itu sih. Oke, berarti kalau kita emang udah dipanggil sama Tuhan, ya kita harus membuka hati kita, jangan ditutup gitu ya, jangan menolak banget, harus melihat potensi kita juga gitu ya. Yes, benar. Karena kalau gue boleh cerita nih, antara tahun 2017 sampai 2018, gue nggak percaya Tuhan. Gue nganggap Tuhan itu apa sih? Gue anggap Tuhan itu alien, karena di semua peradaban Tuhan itu ada dan polanya sama gini-gini segala macam, intinya seperti itu. Tapi pada tahun 2018, waktu itu
gue orang yang nggak percaya Tuhan waktu itu. Tapi di saat itu juga gue diminta oleh pengurus PMK Unpad, yaitu PMK tuh kayak organisasi kerohanian lah ya, dan ini satu universitas PMK Unpad. Gue diminta tolong, bang, boleh nggak minta kesediaan abang menjadi pemain musik sebagai basis nih di Natal kami nanti. Tapi mereka nggak langsung ngasih perintah atau ngasih minta jawaban iya atau enggak. Mereka justru bilang, abang boleh renungin dulu. Kadang-kadang kan kayak gitu ya, kita sering nemu ya, abang bersedia nggak? Nah tapi mereka enggak. Mereka justru bilang ke gua, abang renungin dulu ya, abang didoain dulu, gini-gini. Nah sedangkan gua di situ belum percaya Tuhan, cuy. Gua ngerti Tuhan itu apa sih, gini-gini segala macam lah ya. Nah sampai suatu saat, gua waktu itu bilang iya, tapi motivasi gue di saat itu gue salah. Jujur aja gue salah. Motivasi gue di saat itu bukan pengen ngelayanin Tuhan sebenarnya. Motivasi gue supaya gue terkenal di Unpad, udah gitu aja. Karena waktu beberapa bulan sebelumnya, band gue yang dari fakultas gue itu menang kompetisi lomba band se-Unpad. Kebetulan juara 2, dan jurinya juga bilang, wah kamu basisnya hebat nih, kamu basis terbaik nih di sini gini. Itu membuat gue sebagai jadi orang yang ini loh, jadi orang yang sombong gitu, ngerti gak? Nah jadi ada kesempatan itu di Unpad, di PMK Unpad, di perkumpulan mahasiswa Kristen Unpad. Itu gue berpikir, wah ini bisa jadi ajang nih buat gue nih untuk naikin nama gue, biar gue top gini-gini segala macam. Dan nah itu namanya star syndrome kayak gitu ya, tolong jangan ditiru ya. Nah singkat cerita gue bilang iya. Pertemuan pertama gue menganggap remeh semua orang yang ada di situ, karena berdasarkan pengalaman gue, yaudah gue bilang lu ada apa-apanya semua di sini sama gue. Gue udah kemana-mana, band gue udah pernah tampil di sini, seperti di sini, gue udah dibayar di sini. Itu menjadi suatu kesombongan bagi gue yang gak harus ditiru sama kalian. Lalu singkat cerita, yang beda adalah di pertemuan pertama ini kami nggak langsung nentuin lagu, nggak langsung nentuin arah yang dibawa kemana, itu nggak langsung. Kebetulan PIC kami ini membuat jadwal untuk pertemuan pertama itu kita perkenalan diri dan PD itu namanya kepanjangan dari persekutuan doa. Nah di persekutuan doa itu kita banyak sharing apa aja terserah tentang dirimu yang mau disaringkan apa aja. Di situ gue ngomong belak-belakan, gue nggak percaya Tuhan di sini tapi gue pelayanan sama Tuhan di sini. Aneh gak? Gue bilang aneh pada gini. Singkat cerita, seiring berjalannya dengan waktu, mereka tetap terima gue apa adanya aja gitu. Ya udah, kayak mangga terserah mau diapain juga terserah. Yang penting lu main dengan bagus gini. Nah, tapi ada suatu momen di saat gue melihat kebaikan dari diri orang lain itu menyentuh hati gue di saat itu. Kebetulan orang ini nantinya aku bakal jadi pacar gue. Pacar. Iya, betul. Nanti orang ini bakal jadi pacar nantinya. Karena di saat itu dia perhatian banget sama gue. Dan perhatiannya dia ke gue itu nggak cuma kayak misalkan nanya udah makan belum atau apa belum, enggak. Mungkin dia sih pernah cerita karena omongan gue yang nggak percaya sama Tuhan, dia tersentuh hatinya. Dia mau berbuat baik sama gue, dan dia bilang, bang, kebetulan dia di kelas ya, setahun di bawah gue, dia ngomong sama gue, bang, Tuhan sayang sama abang. Sekarang aku mau berbuat baik sama abang karena Tuhan udah sayang sama aku, dan aku mau membalas kebaikan Tuhan. Dia kan menyayangi abang gitu. Maksudnya menyayangi dalam artian kayak mengasihi sesama ya. Nah, kadang banyak banget momen di saat gue selesai latihan sebagai home band nih, dia sering banget ngasih barang-barang tuh kayak misalkan susu atau vitamin C UC 1000 ya, kayak gitu. Tapi dia nggak cuma asal ngasih, dia ngasih kayak ayat-ayat firman Tuhan gitu, dibilang kayak misalkan jangan lupain Tuhan gini segala macamnya gitu. Nah lama kelamaan gue teranyuh hati gue teranyuh kayak wah gila ya, ternyata dia baik banget gini segala macam. Dan makin lama gue makin membuka hati gue kepada kepada Tuhan lewat cara dengan teman-teman gue ini. Khususnya ada drummer gue, kebetulan lebih tua daripada gue, dan gue nganggapnya itu sebagai abang rohani gue. Dia sering banget ngajak gue melakukan persekutuan doa di luar jadwal persekutuan doa itu loh. Jadi persekutuan doa yang kami buat yang gak sesuai jadwal. Nah, gue sering banget ke kosannya. Dia sering banget bilang, gak apa-apa Jos,
manusia itu berproses. Di dalam tokoh-tokoh kita pun banyak banget berproses gitu. Tuhan pasti punya rencana buat kamu ke depannya, seperti gitu. Nah, singkat cerita gue kepikiran terus sama kata-kata itu. Sampai pada suatu ketika gue mau diajak ke gereja sama abang ini. Dan kebetulan khotbahnya itu tentang pertobatan anak yang hilang. Dan di situ menurut gue itu ngena banget buat gue. Dari situ gue gue di situ sampai nangis, kayak wah gila, bahkan orang yang terhilang aja masih dicari Tuhan loh, bahkan pendosa aja dicari Tuhan gitu. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia itu bukan untuk mencari orang yang sehat-sehat, justru nyari orang yang sakit, nyari pendosa gitu. Dia maunya bergaul sama yang pendosa kayak kita gitu. Buat yaudah, terus buat apa lo masih menguatkan ego lu sih, Jos, kayak gitu-gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita setelah gue habis dari gereja dan 1 minggu kemudian itu acara Natal Unpad, gue bilang sama Tuhan, itu pertama kali dalam setahun gue berdoa. Dan di situ gue nangis. Ya, dan itu terjadi sebelum acara itu dimulai, karena biasa kan acara itu kan kita kan panitia kan ada 2 kumpul dulu. Di situ gue nangis bener-bener, makanya wah gitu deh. Gue nangis dan gue ngomong sama abang rohani gue, bang, Tuhan tuh baik banget, gue mau ngasih Tuhan dan gue mau ngasih kalian, bang. Dah, akhirnya di situ gue menerima kembali Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya gue menganggap pelayanan itu sebagai privilege buat gue, bukan untuk kesombongan ataupun bukan untuk mencari kekuasaan, bukan, tapi untuk melayani Tuhan, karena Tuhan udah sayang dulu sama gue, Tuhan udah menyelamatkan gue. Kita memang nggak bisa membeli keselamatan itu, tapi kita bisa menyatakan cinta kasih Tuhan itu kepada sesama dengan pelayanan kita kepada orang-orang. Gak perlu contoh yang ribet-ribet kayak harus pelayanan di gereja gini-gini. No, kamu bantu orang di jalanan nih, orang-orang yang belum makan, yang pengemis yang minta-minta seperti itu, kamu kasih makanan. Pak, ini buat Bapak, ini kebaikan hati saya buat Bapak. Percaya sama aku, hati kamu pasti lega. Lebih lega daripada kamu cuma melihat pengemis ada di jalanan kayak udah diliatin doang, udah terus kamu jalan. Lebih lega kamu ngasih seperti itu, beneran. Itu sih. Wah, keren banget ya guys. Tuhan membuka hati Bang Maurits lewat PMK-nya di Unpad. Nah Bang, dari sekian pengalaman yang Abang udah lakuin di pelayanan, pernah nggak nolak pelayanan gitu? Mungkin pernah. Karena saya ingat gue paling karena gue sibuk aja sih, mungkin karena memang waktunya itu udah duluan ada jadwal gue sibuk entah ngapain gitu, dan makanya nggak bisa pelayanannya, mungkin gue tolak. Emang karena nggak bisa aja gitu ya Bang? Iya, mungkin karena memang jadwalnya nggak bisa, karena balik lagi ke tadi, sebenarnya kemauan hati gue untuk pelayanan itu besar, cuma kan pelayanan itu kan nggak cuma kita menjadi anggota panitia, pengurusan atau apa, itu kan banyak ya medan-medannya ya. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir nih Bang, gimana sih cara bagi waktu antara mengerjakan tugas dengan pelayanan di gereja? Ada tips-tipsnya nggak? Sebenarnya kalau untuk tips-tips seperti itu, nah ini kita juga harus memperhatikan time management kita sih, membagi waktu. Kita juga harus tahu skala prioritas kita. Jangan misalkan kamu bela-belain pelayanin, aku mau pelayanan ini, tapi kamu mengabaikan tugas-tugas kamu sebagai siswa ataupun mahasiswa hanya untuk pelayanan, itu sebenarnya salah. Tuhan gak mau itu. Kamu juga punya tanggung jawab sebagai mahasiswa, kamu punya juga tanggung jawab sebagai seorang anak. Seperti itu sih. Oke Bang, makasih banyak udah sharing-sharing di sini. Semoga next kita bisa sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke teman-teman, berakhir sudah episode Words kali ini. Senang banget tadi dapet sharing pengalaman pelayanan dari tamu kita yang keren-keren banget. Arti pelayanan menurut gue itu ucapan syukur karena Tuhan udah sayang banget sama gue. Sekian episode kali ini. Bye, God bless you. Mwah.